Maria Finianti Hales, saya dari Kastrada Indonesia dan dari kelas IPN 5A. Di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat melalui intramuskular, intrakutan, subkutan, dan juga intravena. Sebelum pemberian obat, ada 6 syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, tepat pasien. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, tepat obat. Yang keempat, tepat dosis. Yang kelima, tepat cara pemberian. Dan yang terakhir, tepat dokumentasi. Pemberian obat melalui suntikan intramuskular, yaitu penyuntikan obat ke dalam jaringan otot yang bertujuan untuk memberikan obat-obatan yang efeknya lebih cepat daripada pemberian obat di bawah kulit. Lokasi penyuntikan untuk intramuskular, yang pertama pada otot bokong, yang kedua otot paha bagian luar, yang ketiga pada otot pangkal lengan. Prosedur tindakan, yang pertama persiapan alat. Alat yang pertama, bak instrumen. Alat yang kedua, kartu obat atau buku catatan obat. Yang ketiga, obat yang diperintahkan oleh dokter. Yang keempat, spray steril. Ukurannya disesuaikan dengan jumlah obat yang diberikan dalam bentuk cc. Yang kelima, sarung tangan steril. Yang keenam, jarum steril. Yang ketujuh, alkohol swab. Yang kedelapan, korentang. Yang kesembilan, bengkok. Yang ke-10, terniket. Yang ke-11, pengalas. Persiapan pasien. Menjelaskan kepada pasien prosedur yang akan dilakukan. Selamat siang, Bu. Saya perawat Feni. Apakah benar ini dengan Ibu Ulfa? Di sini saya akan melakukan pemberian obat melalui suntikan, yaitu pada bagian lengan Ibu. Mungkin nanti Ibu akan merasa tidak nyaman. Apakah Ibu bisa bersedia? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita mencuci tangan. Selanjutnya kita akan menyiapkan alat-alat yang diperlukan dan juga obat yang dipesankan oleh dokter. Selanjutnya memakai sarung tangan, memeriksa obat yang akan diberikan, jenis, kekuatan, dan kadaluarsa. Pastikan obat dan rincian pasien sesuai dengan resep. Siapkan obatnya. Membuang jarum yang sudah digunakan pada tempatnya. Pasang jarum suntik yang baru pada spet yang sudah ada obatnya. Mengatur posisi pasien. Pilih tempat untuk injeksi. Palpasi tepi bawah proses akromial dan injeksi kira-kira 2,5 cm di bawahnya. Bersihkan tempat injeksi dan biarkan kering. Terapkan traksi lembut atau menarik lengan ke arah bawah pada tempat suntikan. Masukkan jarum pada sudut 75-90 derajat, serta lubang jarum menghadap ke atas. Aspirasi sebelum menyuntikkan obat, lepaskan jarum jika darah disedot. Menyuntikkan obat secara perlahan, lepaskan jarumnya, lepaskan tangan yang menekan area suntikan, berikan tekanan lembut area injeksi, buang benda tajam pada kotak sampah, lalu melepas sarung tangan. Pemberian obat melalui suntikan intravena, yaitu penyuntikan obat ke dalam pembuluh darah vena yang bertujuan untuk pemberian obat yang efeknya lebih cepat. Lokasi penyuntikan intravena langsung ke pembuluh darah vena, dan yang kedua melalui kateter IV atau infus. Selanjutnya kita mencuci tangan.
kita akan menyiapkan alat-alat yang diperlukan dan juga obat yang dipesankan oleh dokter. Memakai sarung tangan, menyiapkan peralatan, menyiapkan infuset, posisikan lengan pasien, periksa vena yang sesuai, pasang torniket, palpasi vena, desinfeksi area injeksi selama 30 detik, dan biarkan mengering. Mencuci tangan, memakai sarung tangan, menyiapkan kanul, menarik area tangan ke arah bawah, masukkan kanul dengan posisi 10-30 derajat, amati apakah ada darah yang keluar atau tidak. Jika darah keluar, maka menarik jarum, lalu masukkan kanul ke dalam vena. Melepas torniket, melepas jarum sambil menekan pada area vena agar darah tidak keluar. Membuang benda tajam, sambungkan infuset pada kanul yang sedang terpasang. Amankan kanul dengan melakukan fiksasi jarum infus. Memberikan label tanggal pemasangan infus, lalu melepas sarung tangan. Pemberian obat melalui suntikan subkutan, yaitu penyuntikan obat ke dalam bawah kulit, misalnya pemberian insulin pada penyakit DM. Bertujuan agar obat tidak mudah diserap oleh tubuh dan memberikan efek yang konstan. Lokasi penyuntikan subkutan yaitu pada lengan atas bagian luar, pada paha bagian luar, pada perut bagian bawah, dan juga pada punggung bagian atas. Selanjutnya kita mencuci tangan. Selanjutnya kita akan menyiapkan alat-alat yang diperlukan dan juga obat yang dipesankan oleh dokter. Memakai sarung tangan, konfirmasi pengobatan, jenis, dosis, cara pemberian, dan juga tanggal kadaluarsa. Menyiapkan obat, masukkan jarum lalu mengambil obat. Setelah selesai buang jarum penarik, pasang jarum yang akan digunakan. Memilih tempat injeksi yang sesuai. Melepas penutup jarum. Keluarkan gelembung udara sebelum memberikan obat. Cubit kulit pasien di antara ibu jari dan jari telunjuk. Masukkan jarum pada sudut 45-90 derajat. Menyuntikkan obat ke dalam jaringan subkutan. Melepas jarum, memberikan tekanan lembut pada area injeksi. Pasang plester, lalu buang jarum pada tempat sampah. Mencuci tangan. Pemberian obat melalui suntikan,
intrakutan, yaitu pemberian obat pemberian obat melalui suntikan intrakutan, yaitu penyuntikan obat ke dalam jaringan kulit yang bertujuan untuk uji tes kulit atau skin test pada obat-obat tertentu, misalnya ampicillin, dan juga untuk mengobservasi penyakit TBC. Lokasi penyuntikan intrakutan yaitu pada lengan bawah bagian dalam. Selanjutnya kita mencuci tangan. Selanjutnya kita akan menyiapkan alat-alat yang diperlukan dan juga obat yang dipesankan oleh dokter. Desinfeksi area suntikan. Memasukkan jarum pada sudut 10 derajat. Lalu memasukkan obat secara perlahan sampai gelembung muncul. Lalu melepas jarum. Setelah melakukan tindakan, kita merapikan pasien, lalu mengembalikan alat-alat ke ruang kerja, serta lalu mensterilkan alat-alat dan menyimpankan pada tempatnya. Bawa kartu obat pasien atau buku catatan obat secepatnya, lalu menandatangani ketika perawat sudah menyelesaikan pemberian obat dengan benar menurut tanggal dan juga waktu.